ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Makanya kemudian kayaknya gara-gara teroris, ulama-ulama oknum itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya radikal itu, jadi banyak orang pindah ke Kristen gitu, karena di Kristen jauh lebih kondusif gitu. Ya kan, ya ada juga sih pendeta yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya, ada juga gitu ya. Tapi nggak sebanyak yang di agama kita gitu. Terus kemudian rata-rata, ya setidaknya yang saya tahu gitu ya, umat Kristen itu nggak pernah lah demo-demo terus kemudian teriak bunuh-bunuh agama lain, nggak ada gitu. Nggak pernah kemudian mereka pendetanya itu jelek-jelekin agama lain. Setahu saya gitu ya. Nggak tahu kalau ada, mungkin ada juga. Tapi setahu saya nggak ada tuh. Jadinya mungkin orang-orang jadi lebih tertarik sama agama Kristen. Jadinya itu kayak murtad online. Murtad online jadinya gitu. Jadi ya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konten seorang muslim yang dengan jujur menyampaikan hal-hal yang merupakan kerugian atas keyakinannya sendiri gitu ya. Maksudnya agamanya banyak ditinggalkan lalu masuk ke agama Kristen. Gara-garanya banyak ustadz dan ulama yang kemudian hobinya menjelekkan agama lain ya, mengganggu kekristenan, mengganggu gereja, menyegel gereja, membubarkan ibadah Kristen dan macam-macam lagi yang dilakukan oleh oknum-oknum ustadz, dan akhirnya mereka pun ya mendapatkan nilai negatif dari masyarakat Indonesia yang kemudian yang katanya yang kurang pendidikan, belum mondok, lalu akan berpikir, oh kok agama ini, Islam ini seperti begini. Akhirnya mereka meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen. Dan kemudian yang menarik juga dia katakan bahwa ada terjadi namanya murtad online, dan di tahun 2020 kemungkinan besar mereka sudah tidak lagi mayoritas di Indonesia karena mereka pastinya akan kalah terhadap perkembangan non-Islam ya, termasuk Kristen di dalamnya yang berkembang dengan pesat ya. Bahkan dari 2015 hingga sampai pada saat ini teman-teman sekalian, populasi kekristenan di Indonesia itu semakin bertambah. Dan teman-teman sekalian, seperti apa yang disampaikannya, mari kita langsung saja simak bersama-sama supaya kita mengerti. Mari kita lihat video berikut ini. Nah, agama juga nampaknya sama gitu ya. Karena kalau kita sudah nonton di YouTube, di banyak sosial media, konten-konten terkait agama dengan plus minusnya gitu ya, kan ada juga orang-orang yang mengatasnamakan agama gitu kan. Padahal ya apa yang dia lakukan berseberangan dengan agama tersebut. Misalkan itu kan banyak, seperti kelompok 212 misalkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah nonton konten-konten ini di sosial media, maka bangunan atau rumah-rumah ibadah itu ya jadi kayak cuma mobil-mobil yang dipajang itu gitu. Karena kalau kita sudah yakin, sudah cinta, sudah suka gitu ya, kita nggak peduli tuh ternyata sama si rumah-rumah ibadah yang lain. Ya cuma lihat, menghargai, ya oke gitu ya, bagus memang. Dan kita nggak bisa ngelarang mobil itu untuk di display, dihias gitu ya. Dan kita juga nggak bisa untuk ngerusak mobil itu karena kita sudah fanatik dengan satu mobil, misalkan dengan satu agama. Nggak bisa kita ngerusak terus kemudian jelek-jelekin, banting-banting, enggak gitu. Enggak. Karena kalau orang yang sudah suka dengan satu dan mantep gitu ya, kita nggak peduli sama yang lain. Nah, agama tuh kayak gitu ternyata. Dan setelah saya merenungkan ini agak dalam gitu, saya akhirnya berpikir, ada nggak ya penelitian di Indonesia yang menyebutkan bahwa umat Kristen itu laju pertumbuhannya lebih cepat? Ternyata ada. Laju perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh. Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim. Dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 gitu ya, tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Bayangkan, sekarang kita kan terbesar, nomor 1 di dunia gitu ya. Tahun 2050 ternyata udah nggak lagi. Kita kalah sama India dan Pakistan karena secara pertumbuhan populasi kita tuh cuma 2,0 gitu ya jumlah. Nggak tahu itu berdasarkan apa. Nah, sementara umat Kristen di Indonesia itu 2,6 gitu laju pertumbuhannya. Jadi ini kan menarik gitu. Ini gara-gara apa kira-kira? Kalau gara-gara jumlah anak bagi umat Kristen dan umat Islam, saya pikir kayaknya umat Islam itu lebih banyak anak-anaknya gitu. Kalau kita lihat gitu ya, secara akumulasi dan total gitu, kayaknya kita lebih banyak tuh jumlah produksi anaknya. Tapi kenapa secara jumlah pertumbuhan agama ternyata umat Kristen yang lebih banyak? Dari sini saya akhirnya mengira-ngira gitu ya.
kayaknya ini gara-gara si penyebaran agama lewat sosial media itu atau lewat media mainstream itu jadi lebih efektif dibandingkan rumah-rumah ibadahnya, karena rumah ibadah itu kan kayak gereja itu kan ditolak di mana-mana gitu kan, pembangunannya dipersulit, bertahun-tahun nggak keluar izinnya. Sementara masjid, wah, kita masjid di Indonesia ini ya, kita kalau kalian punya tanah terus kemudian punya uang, bangun masjid bisa itu. Nggak perlu izin sama yang lain-lain gitu, beda sama gereja gitu, harus izinnya lengkap, dipermasalahkan, kalau nggak lengkap bisa digusur. Tapi kalau masjid, siapa yang berani gusur? Di desa saya tuh banyak tuh masjid-masjid yang dijadikan agunan ke bank. Jadi, wah, ada tuh lah cerita-cerita pengusaha nakal di Madura gitu ya. Jadi apa namanya, tanahnya itu dijadikan jaminan ke bank, pinjam uang, terus bangun masjid. Ketika kredit macet, bank ini nggak berani nggak berani nyita. Jadi meskipun laju pertumbuhan apa namanya, jumlah gereja di Indonesia itu nggak pesat, nggak banyak, jauh-jauh lebih banyak masjid yang, wah, kalau tiap kita jalan itu selalu ada orang minta-minta amal untuk bangun masjid gitu ya. Ada masjid yang ya kecil dibongkar, dirobohin, bangun yang lebih besar gitu. Itu banyak terjadi gitu kan. Kalau gereja, saya yakin, atau saya nggak tahu gitu, saya yakin kayaknya nggak ada tuh ya kayak gitu. Gereja dirobohin terus bangun yang besar tuh. Ada tuh nggak kira-kira di gereja di Kristen? Kayaknya kok jarang gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan satu ajaran agama ini gitu ya, kita nggak peduli sama rumah-rumah ibadahnya, karena penyebaran kontennya, penyebaran ideologi dan penyebaran ajarannya itu lewat sosial media ternyata. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu ya, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Atau kalau kita mau ngelarang gitu ya, ya sudah, kita minta aja kepada YouTube untuk semua pendeta, pemuka agama yang non muslim gitu ya, yang di luar Islam di Indonesia itu tutup aja semua tuh channel-channel YouTube-nya gitu. Ada tuh teman-teman saya yang pendeta tuh nanti protes, enggak, ini cuma kalau gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu dilakukan gitu? Karena ternyata sosial media itu jauh-jauh lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya dibandingkan si rumah-rumah ibadah ini gitu. Karena ya kalau kita ngadu baik, ngadu berkelakuan baik di dunia ini gitu ya, kita menyebarkan hal-hal yang baik, maka otomatis orang-orang akan respect dengan agama kita, akan hormat dengan agama kita. Tapi kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, dikit-dikit teriak, itulah bunuh dan sebagainya gitu ya, ya orang mau masuk aja takut gitu. ya jadi menurut saya gara-gara itu gitu, gara-gara terlalu banyak berita atau informasi terkait agama Islam di Indonesia yang diperburuk sama oknum-oknum ustadz, pemuka-pemuka agama yang katanya ulama dan sebagainya, padahal itu nggak mumpuni secara ajarannya gitu. Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustadz. Itu banyak yang kayak gitu kan. Ada yang mu'alaf baru belajar langsung jadi ustadz. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi apa ya, jadi benci sendiri gitu. Kita kalau ngelihat teroris itu kan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Tapi mereka kan mengatasnamakan jihad, fisabilillah dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam ketika melihat konten-konten yang kayak gitu, melihat banyak orang yang membela teroris yang mati, yang kemudian dianggap syahid, mukanya tersenyum dan sebagainya, bisa masuk surga dan sebagainya, itu kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya, saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya kadang, kok gini ya umat Islam di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang sampai malu, cuma karena saya yakin dan saya punya ajaran agama Islam yang benar gitu ya, dan saya melihat mereka itu salah semuanya, jadinya saya tetap dalam ajaran agama Islam. Tapi yang di luar saya, misalkan orang-orang yang nggak belajar nyantri, nggak belajar kitab-kitab gitu ya, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir gitu ya. Itu kira-kira kalau kalian nggak belajar ajaran agama Islam yang benar, yang kuat gitu ya, dan baca banyak kitab, itu saya pikir kalian juga akan jengah dan saya nggak sesuai dengan agama ini, pasti itu. Ya karena ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, atau yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Makanya kemudian kayaknya gara-gara ini, gara-gara teroris, ulama-ulama oknum itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya radikal itu, jadi banyak orang pindah ke Kristen gitu, karena di Kristen jauh lebih kondusif gitu. Ya kan, ya ada juga sih pendeta yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya, ada juga gitu ya. Tapi nggak sebanyak yang di agama kita gitu. Terus kemudian rata-rata, ya setidaknya yang saya tahu gitu ya, umat Kristen itu nggak pernah lah demo-demo terus kemudian teriak bunuh-bunuh agama lain, nggak ada gitu. Nggak pernah kemudian mereka pendetanya itu jelek-jelekin agama lain. Setahu saya gitu ya. Nggak tahu kalau ada, mungkin ada juga, tapi setahu saya nggak ada tuh. Jadinya mungkin orang-orang jadi lebih tertarik sama agama Kristen. Jadinya itu kayak murtad online. Murtad online jadinya gitu. Jadi ya itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Dan kalau kita ngelihat dari sisi pendekatan bisnis atau persaingan gitu ya, kalau agama ini mau dianggap bisnis atau persaingan untuk adu banyak customer, adu banyak pengunjung gitu, adu banyak penganut gitu ya,
ini bagi saya juga penolakan gereja di Cilegon itu jadi salah strategi gitu, karena semakin ditolak orang itu jadi semakin simpati, dan sementara bangunannya itu nggak berpengaruh sama sekali kepada jumlah pertumbuhan umat Kristen di Indonesia atau pertumbuhan umat Islam di Indonesia. Nggak pengaruh. Mau banyak gereja kayak di Indonesia, kalau kita sudah yakin sudah bagus gitu, kita nggak akan ke gereja. Iya, jadi ya percuma kalian nolak-nolak gereja, malah itu justru menambah orang simpati kepada umat Kristen. Dan ada satu cerita yang menurut saya juga relevan dengan ini, yaitu cerita soal COVID dan jamu gitu ya. Karena ini lucu nih, menurut saya ini juga mirip nih. Jadi di Indonesia itu ketika COVID itu DPR itu bikin satgas COVID dan kemudian membuat jamu herbal, Herbavit namanya, terus kemudian didistribusikan ke banyak rumah sakit gitu. Ya ini kemudian menjadi polemik gitu. Dokter gak terima karena wah kok dikasih jamu gitu ya. Sementara BP Jamu juga gak terima gitu, karena loh, kita kan sudah bikin jamu ini banyak, terus kemudian kenapa DPR bikin satgas baru dan bikin jamu baru? Kenapa nggak ambil yang sudah ada, yang sudah bagus dan sistemnya baik gitu? Tapi dari sekian banyak orang yang protes gitu ya, justru perusahaan jamu terbesar di Indonesia atau di dunia hari ini sudah muncul, itu nggak pernah protes tuh. Karena loh, sudah muncul protes dengan Herbavit atau dengan satgas COVID yang dibutuhkan DPR itu nggak pernah ada tuh. Dibiarin aja sama dia. Ya karena mungkin karena dia yakin dengan produknya, dengan obat, dengan jamunya gitu. Jadinya ya dia santai aja, kalau ada jamu lain masuk silakan. Nah, persaingan soal agama tuh mestinya kayak gitu. Kalau kita sudah yakin dan yang kita lakukan itu baik, bener gitu, kita nggak perlu khawatir sama orang lain. Kalau kita sudah yakin lebih baik dan kita pasti lebih baik, ya ngapain kita mikirin gereja sama umat agama lain? Biarin aja mereka mau ibadah gitu. Karena kalau mereka baik, kalau umat Kristen menjadi baik, itu kan yang enak kita juga gitu, yang dapat manfaatnya kita gitu. Ya kalau umat Kristen kemudian menjalankan ibadahnya dengan baik, kan kita jadi aman juga. Nah, kita juga sama. Kita sebagai umat mayoritas di Indonesia, kalau kita menjalankan ajaran agama kita dengan benar, dengan baik, ya ini Indonesia akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita menjalankan ajaran ini dengan salah-salah, dengan oknum ustadz yang salah-salah, ya inilah yang terjadi. Penolakan terhadap gereja-gereja. Cobalah berpikir santai gitu ya, dan memperbaiki kualitas diri gitu, seperti Sido Muncul dan Tolangin gitu. Ini bukan saya muji-muji, karena saya memang juga pengguna atau pemakai yang rutin gitu ya. Kalau saya jalan biasanya saya minum gitu, cuma kemarin itu lupa saya minum, jadinya agak flu. Jadi agak flu kayak gini gitu. Dan ya ternyata kalau setelah agak sakit berat terus kemudian minum itu agak lama recovery-nya gitu. Itulah yang saya pelajari dari soal jamu, soal pameran mobil dan gereja. Nyambung ya. Ya nyambung lah, kalau nggak nyambung dinyambung-nyambungin. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari penjelasan seorang pria muslim ini, teman-teman sekalian. Dan kita lihat bahwa apa yang disampaikannya itu sesuatu hal yang masuk akal ya. Itu masuk nalar kita bahwa selama ini memang begitu model mereka. Dan kiranya teman-teman sekalian apa yang sudah disampaikannya itu boleh menjadi berkat bagi kita dan juga edukasi ya. Dan jika teman-teman dari muslim yang juga menonton hal ini, semoga saja ya kalian punya pola pikir yang baik sehingga mendapatkan pelajaran di sini ya, dengan apa yang diterangkannya, karena memang ini yang terjadi di lapangan, yang terjadi akhir-akhir ini di Republik Indonesia ya, kurang lebih seperti yang disampaikannya. Dan teman-teman sekalian, aminkan juga bahwa perkembangan kekristenan itu akan terus berkembang pesat ya. Dan apa yang disampaikannya tadi di 2050 ya, bisa saja Kristen lah yang akan menjadi mayoritas. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.